Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali mari sama-sama kita untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang orang tua. Orang tua adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Adanya kita sekarang ini itu dikarenakan adanya orang tua kita. Bisanya kita seperti sekarang ini, tumbuh dewasa, besar, ini adalah perjuangan orang tua. Belayan dan kasih sayang orang tua, itulah yang menyebabkan kita hari ini bisa menjadi seperti sekarang ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kasih sayangnya orang tua terhadap anaknya. Seberapapun banyak yang menjadi tanggungan orang tua, maka hari-hari orang tua pun mengusahakannya. Dapat kita bayangkan hadirin sobatku, keadaan orang tua yang demi anak-anaknya rela melakukan apa saja demi kebahagiaannya. Untuk itu, kita selaku anak hendaknya benar-benar menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita ini adalah segala-galanya bagi kita. Orang tua yang harus kita patuhi. Seandainya kita gagal menghormati orang tua, mencintai orang tua, maka kita gagal dalam kehidupan ini. Satu anak yang durhaka kepada orang tua, maka untuk selama-lamanya dijamin tidak akan mencium harumnya surga, apalagi memasukinya. Karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mau, silahkan kamu sia-siakan pintu itu atau kamu jaga. Maknanya, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, yakni pintu yang paling baik. Maksudnya patuh kepada orang tua merupakan sebaik-baik cara untuk masuk ke dalam surga. Sebenarnya ini ancaman Nabi. Silahkan kamu sia-siakan pintu itu, ataupun kamu jaga pintu itu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang tidak patuh kepada orang tua, itulah orang yang menyia-nyiakan pintu surga.
Dan orang yang patuh, taat kepada orang tua, itulah orang yang menjaganya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makalah jangan sekali-kali kita membuat mereka menangis, bersedih. Karena dengan demikian akan mendatangkan kemurkaan Allah. Karena orang tua, apapun yang ia ucapkan adalah satu doa yang pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kemurkaan Allah juga tergantung dari murka orang tua. Maknanya jika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Jika orang tua murka, Allah pun murka. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, ridho Rabbi fi ridol walidi, wasahotu Rabbi fi sahotil walidi. Keridoan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam keridoan orang tua, dan kemurkaan Allah ada di dalam kemurkaan orang tua. Maka dari itu hadirin, berhati-hatilah kita dalam ucapan perbuatan kita. Kita jaga tali hubungan kekeluargaan, tali silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Perkara orang tua ini adalah perkara yang serius. Apabila seseorang ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya ia berbakti kepada orang tua. Man baro walidayhi tubolahu jadallahu fi umurih. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, sungguh beruntunglah ia. Allah akan menambah umurnya. Hadirin sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya kita memuliakan orang tua kita. Maka kita diperintahkan untuk berkhidmat, melayani orang tua kita. Terutama adalah ibu kita. Inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemuliaan seorang anak. Bahkan hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang anak senantiasa berbakti kepada orang tua, maka kehidupannya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk senantiasa berbakti walaupun orang tua kita hanya tinggal satu. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh hina dan hina. Ditanyakan, siapakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, baik salah satu ataupun keduanya, lalu ia tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini diulang Nabi sebanyak 3 kali kata-kata hina. Orang yang hina adalah orang yang tidak mau mengurus orang tua, terutama ibu. Inilah perjuangan seorang ibu. Perjuangan seorang ibu tidak dapat dibalas dengan apapun. Seandainya kita letakkan satu emas yang sebesar gunung, bahkan seisi dunia ini emas semua, letakkan di hadapan ibu kita, maka tidak dapat membalas perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang ibu. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak mendapat
perlakuan yang baik dariku, kata laki-laki tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, umuka, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, summa umuka, tetap ibumu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya untuk yang ketiga kalinya, lalu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap menjawab, summa umuka, tetap ibumu. Ia pun bertanya lagi untuk yang keempat kalinya, lalu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, summa abuka, ayahmu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya derajat seorang ibu 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Marilah sejak kita renungkan bagaimana nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang datang kepada beliau untuk memperlakukan yang lebih baik ayah atau ibu. Maka Nabi menjawab sebanyak 3 kali ditujukan kepada seorang ibu, dan yang 1 kali ditujukan kepada seorang ayah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ibu adalah wanita yang mulia, anak yang pergi dari rumah, yang paling bersedih dan yang merenungkan tentang bagaimana nasib dan keadaan anaknya adalah seorang ibu. Seorang ibu tatkala anaknya sakit rela berjaga semalam suntuk. Seorang ibu rela tidak makan asalkan anaknya kenyang. Seorang ibu rela bersedih asalkan anaknya gembira. Seorang ibulah pahlawan bagi anak-anaknya. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala seorang bayi dalam keadaan sakit, maka kebingunganlah seorang ibu ini, bahkan rela di tengah malam untuk mencarikan obat. Bagaimana perasaan seorang ibu? Seorang ibu menganggap anaknya ini adalah bagian dari tubuhnya. Seorang ibu adalah wanita yang termulia bagi anak-anaknya. Maka sekali ucapkan apa yang keluar dari lisannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, baik itu perkara kebaikan ataupun keburukan. Seandainya ada seorang yang menunggu ibunya dalam keadaan sakit selama 1 minggu, tidak makan dan tidak tidur, kemudian di tangannya ada secangkir susu yang hendak diberikan kepada seorang ibu, ia terus menunggu sampai ibunya bangun dari sakitnya tanpa terlepas susu yang ada di cangkir di tangannya. Setelah ibunya terbangun lalu menyuapkan sendiri dengan tangannya, itu belum dapat membalas jasa-jasa ibu yang telah diberikan kepada anaknya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita berpikir dan kita renungkan bagaimana kasih sayang ibu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sangat hina apabila
seorang anak yang mendapati orang tuanya ataupun salah satu dari mereka, namun mereka tidak memasukkannya ke dalam surga. Maknanya seorang anak tidak berkhidmat, tidak melayani, terutama apabila orang tua sudah meninggal dunia. Ini dihinakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diucapkan Nabi sampai 3 kali. Tatkala seorang tua yang sudah meninggal, maka apabila seorang anak yang tidak berbakti, menjeritlah arwah dari orang tuanya. Maka seandainya kita dapat mendengar, mereka akan merintih, menjerit seraya berkata, "Wahai anakku, 9 bulan kamu aku gendong. Bahkan ketika telah lahir di dunia pun kau aku gendong. Sekarang untuk yang terakhir kalinya aku ingin digendong olehmu. Hantarkanlah aku ke pemakaman." Seandainya anak itu berbakti, maka seorang anaklah yang menghantarkan. Tapi seandainya anak itu tidak patuh, tidak berbakti kepada orang tua, menjerit dan menangislah arwah seorang ibu. Di manakah baktimu, wahai anakku? Dahulu engkau aku mandikan, sekarang mana balasanmu? Dahulu engkau aku pakaikan pakaian, di mana balasanmu sehingga orang lain yang mengafaniku? Dahulu tatkala engkau hendak tidur, akulah yang membuaimu. Sekarang aku hanya ingin bacakanlah ayat dari ayat-ayat Al-Quran, menghantarkanku ke pemakaman. Tangis yang memiluhkan ini hendaknya kita pikirkan sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Lihatlah orang tua kita, ayah kita, demi anak-anaknya rela meninggalkan perintah Allah. Walaupun ayah kita itu tahu seandainya meninggalkan perintah Allah sudah jelas masuk ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka, tapi demi anak-anaknya seorang ayah rela berjuang, berkorban untuk anak-anaknya supaya senang. Orang tua lalai waktu sholat demi mencari nafkah untuk anak-anaknya. Orang tua lalai dengan zakat, takut kalau kekurangan terhadap anaknya. Orang tua lalai dengan puasa demi anak-anaknya. Orang tua malam hari tidak berzikir, tidak baca Al-Quran karena capek siang hari bekerja mencarikan nafkah, kebutuhan untuk anak-anaknya. Sekarang di mana balasan kita kepada orang tua kita? Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini renungan kepada saya sendiri dan kepada sobatku sekalian, kepada anak-anak yang tidak menghargai orang tua. Ingatlah, wahai para anak-anak, sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua dan merasakan beban dan tanggung jawab sebagai seorang ayah ataupun ibu. Bagaimana pengorbanan yang sudah dilakukan orang tua kita untuk kita. Sebentar lagi kalian akan merasakan dari itu. Janganlah sekali-sekali menjadi seorang anak yang durhaka kepada
kedua orang tua. Itu akan menjadi penyesalan kepada seseorang apabila mengabaikan orang tua. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang masih ada orang tua di samping kita, kita hormati, kita jaga, kita senangkan hatinya. Dan bagi sobatku yang orang tuanya telah berpulang ke rahmat Allah, hendaknya perbanyaklah mengirimkan doa demi kebahagiaan mereka dan demi membalas jasa-jasa yang telah mereka lakukan untuk kita. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.